Baik, kita ketemu lagi di pertemuan yang kelima tentang teori bilangan. Jadi mata kuliah kita teori bilangan ini mengenai algoritma Euclidean. Jadi ini sebetulnya algoritma ini memberikan sebuah langkah-langkah, sebuah proses yang lebih efisien dalam mencari GCD atau FPB dari buah-buah bilangan. Nah, kita akan membahas ini pada pertemuan sekarang. Oke, yang pertama nih sama seperti biasa, ini ada sebuah kutipan dari Andrew Gleason, dia matematikawan dari Amerika. Katanya proofs really aren't jadi proof itu aren't there, bukan untuk convince, bukan untuk meyakinkan kita bahwa sesuatu itu benar gitu. Tetapi bukti yang kita dapat itu adalah untuk menunjukkan mengapa sesuatu itu benar gitu. Jadi sederhananya gini, orang matematika itu selalu dihadapkan dengan pembuktian. Pembuktian ini bukan untuk meyakinkan bahwa apa yang kita buktikan atau pernyataan yang kita buktikan itu benar, tetapi justru untuk mengetahui mengapa bisa benar gitu. Jadi mengapa dengan meyakinkan benar gitu, ada proses yang berbeda. Jadi curiosity-nya atau sisi keingintahuannya itu lebih dalam di mengapa. Makanya ilmuwan itu kan dituntut curiosity-nya bagus ya. Jadi sisi keingintahuannya tinggi. Makanya orang-orang yang zaman-zamannya filsuf tuh yang memang curiosity-nya tinggi itu nggak jauh dari matematikawan gitu. Jadi mereka selalu bertanya mengapa, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah bukti. Bukti itu bukan untuk meyakinkan, karena kalau misalkan meyakinkan, yakin saja benar, bisa saja nanti subjektivitasnya ada gitu. Subjektivitas ada maksudnya gimana? Kalau kita melihat seseorang terus dia meyakinkan kita bahwa apa yang dia katakan benar, kita lihat orangnya tersebut tanpa harus membuktikan. Nah, bukan meyakinkan demikian bukti-bukti yang kita lakukan di matematika tuh gitu. Makanya orang matematika itu seharusnya dia memiliki tingkat ke daya tangkal dari hoax-nya itu harusnya tinggi gitu, karena mereka selalu melihat bukti dulu untuk mengapa demikian gitu ya. Jadi jangan takut dengan bukti, karena justru kalau misal disuruh membuktikan artinya kita mencari sesuatu, mencari mengapa bisa begitu gitu. Jadi pertanyaannya ke sana untuk pembuktian tuh. Oke, kita lanjut di algoritma Euclidean nih. Algoritma ini bilangnya begini, jadi langkah-langkah yang dilakukan sama algoritma ini kalau kita punya bilangan bulat A dan B, gitu kan ya, dan dia memiliki sebuah GCD gitu. Karena GCD AB ini, kalaupun misal dia AB-nya negatif gitu kan, maka nanti itu akan sama saja dengan GCD yang AB gitu. Jadi mau negatif mau positif, pada akhirnya prosesnya sama untuk algoritma Euclidean ini. Nah, di sini catatannya bahwa si A ini lebih besar daripada B. Jadi nanti yang kita tulis di sini A, B-nya itu pilih A yang lebih besar daripada B. Jadi sebetulnya algoritma ini merupakan algoritma pembagian yang kita ulang-ulang dengan cara seperti ini. Pertama, algoritma pembagian kalau misal kita punya dua buah bilangan, dia bisa ditulis sebagai A sama dengan Q1B ditambah R1. R1-nya tentu saja harus kurang dari B kan ya. Gitu, sisa itu kan harus kurang dari si pembaginya ini gitu. Nah, nanti kata algoritma Euclidean ini bisa dilanjutkan algoritma pembagiannya
dengan membagi B oleh R1. Jadi si B-nya ini bagi oleh R1. Jadi kalau kita punya sisa di sini R1-nya ada gitu ya, bagi lagi B-nya sama R1. Tetapi kalau misal memang tidak ada sisa, berarti ya sudah B inilah GCD-nya gitu. Nah, kalau misalnya ada sisa dibagi sama R1, kita dapat bentukan dari B yang lainnya pakai algoritma pembagian. Karena dia dibagi sama R1, berarti kan dia perkalian R1 dengan sesuatu bilangan bulat 2 di sini. Bisa saja dia punya sisa, katakanlah sisanya adalah R2. Tentu saja nanti sisa R2 ini harus kurang dari si pembaginya tadi, R1-nya itu. Jadi B ini akan sama dengan Q2 R1 ditambah R2. Kalau R2-nya sudah 0, nggak ada sisa, berarti nanti yang R1 inilah yang merupakan GCD-nya atau FPB-nya. FPB dari mana? Dari B sama R1. Nah, tapi kalau R2-nya tidak 0, lanjut lagi. Bagi lagi berarti si B ini dengan R2. Gitu. Jadi, kita dapat kok B ini? R1 berarti ya. R1 ini dengan R2. Jadi, kita dapat R1 itu sebagai perkalian R2 dengan sebuah bilangan bulat Q3. Nah, kalau misalkan tentu saja dengan ini ya, dengan sisa. Kalau sisanya ini 0, berarti selesai. R2-nya ini yang merupakan GCD. Tapi kalau R3-nya tidak 0, berarti algoritmanya lanjut lagi terus sampai akhirnya kalau kita melakukan langkah sampai ke N+1, kita akan memperoleh bahwa GCD AB itu akan sama dengan R yang ke N gitu. Jadi sisa yang ke N. Nanti kita lihat penggunaannya, contohnya di sini. Nah, ini kalau kita runtut langkah-langkahnya, algoritmanya ya ini. Kalau A sama dengan Q1B ditambah R1. Awalnya kan ini kita punya AB. A itu karena dia lebih besar daripada B, bisa ditulis sebagai Q1 kali B ditambah R1. Kemudian kalau R1-nya tidak 0, berarti lanjut. Tulis B dalam bentuk algoritma pembagian. Dengan pembaginya itu adalah R1 gitu. Dan seterusnya sampai dengan ke yang Rn-1 kita dapat ini di langkah yang ke N+1 ya. Kita dapat sampai dengan 0 itu di langkah Qn+1 kita dapat GCD AB itu sama dengan Rn. Contohnya ini. Kita mau mencari GCD dari 1540. A-nya yang mana? A-nya itu adalah yang paling besar, yang lebih besar. Gitu. Siapa? 40. Berarti 40 kita bisa tulis sebagai perkalian 15. Gitu. 15 kali berapa? Yang kurang dari atau sama dengan 40. Berarti kali 2. Masih ada sisa 10. Gitu. Kemudian karena dia masih bersisa, si 15 ini yang B tadi, kita tulis dalam bentuk algoritma pembagian lagi ya. Nah, 15 yang ini. 15 ini kita bagi dengan 10 gitu, dengan sisa yang tadi. Jadi kalau kita bagi dengan 10 kali berapa sih? Sama dengan 15 atau kurang dari 15? 10 kali 1. Masih ada sisa. 5. Karena 10 kali 1 10 ya. Biar jadi 15 berarti sisa 5. Nah, karena masih bersisa berarti yang ini, yang pembagi tadi, kita buatkan lagi bentukan dalam algoritma pembagian bahwa 10 itu bisa kita tulis sebagai perkalian, karena kan 10-nya tadi harus dibagi 5 lagi ya. Perkalian dari 5. 5 kali berapa yang sama dengan atau kurang dari 10? Ternyata 5 kali 2. Dan ini sudah tidak ada sisa gitu. Sehingga nanti dapat GCD-nya itu sama dengan 5. Nah, jadi kita dapat GCD-nya itu sama dengan 5. Karena di sini sudah tidak ada lagi sisa. Gitu. Kalau misal dengan cara biasa, mungkin kita bandingkan ya. Kalau kita daftar kayak di cara anak SMP atau SD gitu.
Ini kan 15 itu dia punya faktor 1, 3, 5, 15. 40 dia punya faktor 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, kemudian 40. Nah, yang persekutuannya ini kan ini 5 sama 1. Gitu ya. Jadi yang paling besar adalah 5. Tapi kalau dengan menggunakan algoritma Euclidean tadi, kita cari dulu bentukan algoritma pembagiannya. Bahwa A itu kita bisa tulis sebagai Q1 kali B ditambah dengan sisanya. Begitu. Nanti kita lihat contoh berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dari algoritma Euclid itu, kita punya lemma di sini. Lemmanya bilang bahwa kalau kita punya A yang sama dengan QB ditambah R, maka nanti GCD AB itu akan sama saja dengan GCD-nya BR. Atau faktor persekutuan terbesarnya dari AB ini, FPB AB ini sama aja dengan FPB-nya dari BR. Buktinya bagaimana? Tadi bukti itu bukan untuk meyakinkan bahwa ini benar, tetapi untuk menunjukkan mengapa sih kok bisa demikian gitu ya. Ingat-ingat tuh. Jadi biar kita bisa paham kok bisa begini, dari mana asalnya? Ya dari bukti ini gitu. Kita lihat di sini. Misal kita punya D itu sebagai GCD dari AB. Jadi GCD AB-nya adalah D. Kita belum tahu bahwa D ini GCD BR juga gitu kan ya. Tapi kita tahu bahwa A itu sama dengan QB ditambah R. Nah, dan kita memisalkan D itu sebagai GCD AB. Kalau D ini adalah GCD AB, maka D ini pasti membagi A. Karena kan faktor persekutuan terbesar itu pasti kan dia membagi habis ya bilangan-bilangan yang menjadi AB-nya ini gitu. Dia pasti akan membagi A, si D ini, D juga akan membagi B. Gitu. A ini habis dibagi oleh D dan B juga habis dibagi oleh D. Nah, karena D-nya adalah GCD AB. Kemudian, kalau D-nya membagi A dan D-nya membagi B, D ini pasti akan membagi kombinasi liniernya gitu. Ini di algoritma pembagian sebelumnya. Kalau ada dua bilangan, katakanlah AB, kemudian ada sebuah D, D-nya membagi A dan D-nya juga membagi B, maka D itu akan membagi kombinasi linier dari AB. Jadi kalau di lemma yang dulu itu, D ini pasti membagi AX ditambah BY. Gitu. Nah, pilih X-nya sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan negatif Q. Maka jadilah kombinasi linier AX plus BY-nya itu adalah A min Q B. Gitu. Ini pemilihan saja. Karena X dan Y itu adalah bilangan bulat suatu gitu ya. Jadi suatu bilangan bulat bisa berapa saja. Gitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa A itu tadi di sini diketahui sama dengan QB plus R. Kalau A-nya sama dengan QB plus R, ini kan bisa kita tulis sebagai A dikurangi QB sama dengan R ya. Berarti kalau begitu si D ini pasti akan membagi R. Karena ini A min QB itu bentukan lain dari R. Gitu. Sehingga kalau begitu D membagi R, D membagi B, D juga membagi A. Gitu. D membagi B, D membagi R. Ini sepertinya sih dia faktor persekutuan ya antara B dan R si D ini.
Kemudian kita mau buktikan apakah D ini faktor persekutuan terbesar GCD atau bukan. Caranya bagaimana? Ambil sembarang bilangan bulat yang lain, katakanlah C di sini, yang merupakan faktor dari BR. Nah, kita mau tunjukkan kalau kita punya bilangan bulat yang lain C, gitu. Apakah si C ini kurang dari sama dengan D atau tidak? Kalau C-nya kurang dari, artinya si D ini faktor persekutuan yang paling besar atau GCD. Nah, sekarang kita lihat. C adalah, kita ambil sembarang ya. C sembarang bilangan bulat yang merupakan faktor persekutuan dari B dan R. Sehingga nanti C ini akan membagi A dan C ini juga akan membagi B. Gitu. Kata teorema yang dulu kita pelajari di algoritma pembagian, kalau dia membagi A dan B berarti dia membagi juga kombinasi linearnya. Kita kok A dan B, ini harusnya bukan A dan B ya, tapi B dan R. Sorry. Ini C membagi R dan C membagi B gitu. Karena nggak membagi A ya. Nah, belum membagi A. Di sini baru kita membuktikan. C membagi R dan C membagi B. Akibatnya ini C akan membagi kombinasi linear dari B dan R. Kalau ini berarti si X-nya Q, si Y-nya adalah 1. Gitu. Kombinasi linear di sini, si X-nya itu kita ambil Q, kemudian si Y-nya itu adalah 1. Nah, karena QB plus R itu, ini kan QB plus R ya, sama dengan A, berarti C itu membagi A min B. Gitu. Nah, karena C ini membagi A. Karena C membagi A, C membagi B, dan C membagi R. Sekarang kita lihat C membagi A, dan C ternyata membagi B. Dan kita punya bahwa GCD AB itu adalah D. Sehingga si C ini kurang dari sama dengan D. Gitu. Bukan apa C kurang dari D. Kan tadi C faktor persekutuan dari A dan B. Tetapi A dan B ini memiliki GCD D. Gitu. Karena D ini GCD atau faktor persekutuan terbesar, berarti kalau ada faktor persekutuan dari A dan B, katakanlah tadi kita ambil dia C, jadi C ini mesti kurang dari atau sama dengan D. Dengan demikian, kita tahu di sini bahwa GCD dari BR itu sama dengan D. Itu tadi D membagi B, D membagi R. Dan dari sini kita tahu juga bahwa si C ini kalau misal ada C yang juga faktor persekutuan, itu mesti kurang dari D. Gitu. Berarti karena D GCD AB di awal kita misalkan itu, dan kemudian dalam perjalanan pembuktian itu kita menemukan bahwa D juga merupakan GCD-nya BR, berarti ya GCD AB sama dengan GCD BR. Kalau kita punya A-nya itu sama dengan QB plus R gitu. Ini turunannya yang algoritma Euclidean tuh dari sini sebetulnya gitu. Nah, kita lihat contoh nih, ada di bukunya Burton tuh yang example 2.3 tuh 2.3 katanya. Kita mau cari GCD-nya 12.378 dengan 3.054. Ini kalau pakai pohon faktor kan lumayan banyak sekali gitu kan ya. Kalau kita daftar satu-satu juga luar biasa banyaknya, 1, 2, dan seterusnya. Kan ada berapa faktor. Makanya kita punya yang namanya algoritma Euclidean. Orang-orang matematikawan zaman dulu seperti yang padahal ini si algoritma Euclidean tuh lahirnya sebelum Euclid ada ya. Tapi dia akhirnya dikatakan algoritma Euclidean.
Bisa dibaca di bukunya Burton. Nah, kita lanjut ke sini. Tadi kata algoritma, algoritma Euclidean ini, kalau A-nya lebih besar dari B, maka A ini kita bisa tulis sebagai perkalian dari B dengan sisanya, ditambah dengan sisanya kalau misal memang ada. Gitu. Berarti kan 12.378 ini bisa sama dengan 3.054 dikali 4 dan masih bersisa 162 gitu. Karena ini masih bersisa, berarti yang B-nya ini, yang 3.054-nya ini, kita bagi lagi dengan sisa yang ini. Artinya, kita bisa menuliskan 3.054 itu sebagai sisa dikali bilangan bulat, di sini 18. Ditambah dengan sisa yang kalau kita sudah mengalikan 18 kali 162 itu berapa? Terus nanti sisanya pasti 138 sehingga nanti jumlahan ini adalah 3054. Nah, karena sisanya belum 0, berarti ini bagi lagi dengan sisa. Gitu. Bagi lagi dengan 162, berarti 162 ini bisa kita tulis sebagai 138 kali 1, karena kan tadi si yang pembagi tadi kita bagi dengan sisa yang sebelumnya ya. Nah, di sini berarti si pembagi tadi bisa kita tulis sebagai sisa sebelumnya dikali bilangan bulatnya 1, ditambah dengan masih bersisa juga ternyata 24. Karena masih bersisa, lanjut lagi. Pembagi yang tadi kita bagi lagi dengan sisanya. 138 dibagi dengan sisanya. 138 itu 24 kali berapa sih? 24 kali 5, tetapi masih bersisa 18. Karena masih bersisa, lanjut lagi algoritmanya. Jadi 24 ini bisa ditulis sebagai apa? Sebagai perkalian 18 dengan siapa? 18 dengan 1, tetapi masih bersisa juga 6. Gitu. Karena masih bersisa, lanjut lagi algoritmanya. Berarti 18 ini kita bagi dengan 6, atau 18 ini tolong representasikan dengan perkalian 6 dengan bilangan bulat apa? Kita dapat 3. 3 kali 6 dan sudah tidak bersisa. Karena 3 kali 6 udah 18 dan sisanya berarti 0. Karena sudah tidak bersisa, berarti yang 6 ini yang menjadi GCD dari AB-nya itu tadi. GCD AB-nya 12.378 dengan 3.054 itu adalah 6. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita membalik alur dari algoritma Euclidean ini untuk mencari representasi dari 6 sebagai kombinasi linier dari AB-nya tadi. Jadi 6 ini kita bisa bentuk sebagai 12.378X ditambah 3.054Y. Nah, X dan Y-nya ini berapa? Kita bisa menemukan X dan Y-nya ini dengan membalik alur si algoritma Euclid yang tadi kita sudah lakukan. Gitu. Bagaimana caranya, Bu? Membalik alurnya. Kita lihat nih di sini. Ini dari sini. Yes. Ini ya. Ini kita bisa tulis 6 itu sebagai 24 dikurangi 18. Padahal 18 ini sama dengan 138 dikurangi 5 kali 24. Nah, berarti yang 18 ini kita bisa ganti dengan yang di atas. Ini 24 dikurangi 138 dikurangi 5 kali 24.
gitu. Kalau kita urai 24, ini 24. Negatif, negatif jadi positif. 5, di sini 1 ya. Berarti jadi 6 kali 2, 4. Bu, kenapa 6? Ini kan penjumlahan ya, 24 dikurangi 138 ditambah 5 kali 24. Ini kan 1 kali 24. Didistribusikan 24-nya keluar, tinggal 1 ditambah 5. Ini dikurangi dengan 138. 138 dengan 24. Sekarang 24 itu kan yang ini. Ini bisa kita tulis sebagai 162 dikurangi dengan 1 kali 138 gitu. Berarti yang ini kita bisa ganti yang 24 di sini. 162 dikurangi 1 kali 138 dikurangi dengan 138. Nah, di sini saya tulis ke sini ya. 6 kali 162 dikurangi 1138 dikurang 138. Ini berarti kan 6 kali 162 dikurangi 6 kali 138. Kurangi lagi dengan 138. Ini berarti akan sama saja dengan 6 kali 162 dikurangi 6 kurangi 1. Negatif-negatif. 7 berarti kan 138. Sekarang kita lihat lagi 138 ini tuh, bisa ditulis sebagai 3054 dikurangi dengan 18 kali 162. Substitusi lagi yang 138 ini ke sini. Gitu. Sampai akhirnya kita lihat slide berikutnya saja. Nah, sampai akhirnya kita dapat ini. Dan si yang 162 tadi kan 138 yang kita substitusi di sini, 162 pun sama, sampai akhirnya kita tinggal dapat 3054 dengan 12.378. Perkalian dengan bilangan bulat diperoleh X-nya adalah 132 dan Y-nya adalah negatif 535 gitu. Jadi 6 ini kita bisa representasikan sebagai kombinasi linier dari ini 12.378X ditambah 3054Y, di mana si X-nya nilainya adalah 132 dan Y-nya nilainya adalah negatif 535. Gitu. Oke, sekarang kita dapat teorema 2.7. Jika kita memiliki K lebih besar dari 0, katanya di teorema 27 ini, maka nanti GCD-nya KA dengan KB itu akan sama dengan K dikali GCD-nya AB. K-nya lebih besar dari 0 ya. Kalau kita memperhatikan algoritma Euclid, kemudian setiap langkahnya itu kita kalikan K, maka nanti di akhir kita akan dapat R yang ke N dikalikan dengan K ketika si sisanya itu sama dengan 0. R dengan N dikalikan dengan K ini kan ini sama aja dengan GCD-nya KAKB ya. Kenapa? Karena kan tadi kita mengalihkan AB di awal. Berarti akan AK itu sama saja dengan KA ya. BK ini sama saja dengan KB. GCD KAKB ini dari algoritma Euclid diperoleh Rn dikali K. Sisa yang ke N kalikan dengan K. Sisa yang ke N ini padahal merupakan GCD-nya dari AB itu sendiri. Sebelumnya algoritma Euclid kan GCD AB itu sama dengan Rn ya. Nah, berarti kalau begitu GCD KA kali KB itu sama aja dengan GCD AB
dikali K atau K dikali GCD AB. Jadi makanya kenapa bisa dikatakan kalau K-nya lebih dari 0, maka kita akan memperoleh GCD KAKB itu akan sama dengan K dikali GCD-nya AB. Oke. Nah, akibatnya dari teorema tadi, maka kalau kita punya bilangan bulat yang tidak 0, GCD KAKB-nya itu akan sama dengan K harga mutlak dengan GCD AB. Gitu. Jadi ini berlaku juga untuk yang negatif. Korolarinya bilang begitu. Nggak cuma yang K lebih dari 0. Mengapa demikian? Lihat nih buktinya, katanya begitu. Kalau K-nya kurang dari 0, kita perhatikan nih kalau K-nya kurang dari 0. Kenapa cuma K yang kurang dari 0? Kan yang lebih besar dari 0 tadi di teorema 2.7 sudah dibuktikan gitu. Kalau K-nya kurang dari 0, lihat katanya, maka kan K itu berarti bilangan negatif ya. K-nya kurang dari 0, K itu bilangan negatif. Berarti bilangan negatif, kalau kita kasih negatif di sini, dia akan sama dengan harga mutlaknya dari K itu sendiri. Nah, jadi negatif K itu pasti akan lebih besar dari 0. Gitu. Paham ya? K itu kurang dari 0, berarti K adalah bilangan negatif. Bilangan negatifnya kita kasih negatif. Berarti sama saja dengan harga mutlak dari bilangan negatif itu sendiri. Harga mutlak nilainya lebih besar 0. Karena harga mutlak K ini lebih besar 0, berarti berlaku teorema 2.7. Teorema 2.7 bilang apa? GCD-nya KAKB, gitu kan, itu akan sama dengan GCD-nya dari, ini harusnya ada tanda kayak gini. GCD-nya KAKB, gitu kan, si K kurang dari 0-nya itu K di sini. Itu akan sama dengan negatif KA GCD-nya negatif KA dikali GCD-nya negatif KA negatif KB gitu. Kemudian katanya, ini kenapa Bu bisa demikian? Teorema 2.7 tuh bilang apa sih tadi? Jadi kalau misalkan kita punya KAKB, kita kalikan dengan sesuatu, gitu kan, maka nanti itu akan sama dengan hasil kalinya, gitu. Nah, di sini, karena si negatif K-nya itu lebih besar dari 0, ini pasti berlaku juga si teorema 2.7 itu, gitu. Teorema 2.7 bilang kalau ada KAKB GCD-nya, kalau K-nya lebih besar dari 0, maka kita bisa tulis sebagai K dikali GCD AB. Negatif K ini lebih besar dari 0, berarti GCD ini akan sama dengan negatif K dikali dengan GCD-nya AB. Padahal negatif K itu sendiri tadi sama dengan harga mutlak dari K. Jadi di sini kita dapat bukti bahwa GCD dari KAKB untuk yang K kurang dari 0 itu akan sama dengan harga mutlak K dikali GCD AB. Gitu. Nah, di sini ada contoh penggunaan teorema 2.7 ya, yang bukan corollary-nya karena ini positif. Kita lihat 12, 30. 12 dengan 30 itu 12 itu kan sama aja dengan 3 kali 4. 30 juga 3 kali 10. Ini pengalinya sama. Ini K-nya. Berarti ini sama aja dengan 3 kali GCD-nya 4 dengan 10. 4 dengan 10 ini kan kita bisa kali buatkan
pengali juga kan, faktor persekutuannya ada 4 itu 2 kali 2, 10 itu 2 kali 5. Nah, berarti ini bisa kita tulis sebagai 3 kali 2 GCD-nya 25. Kemudian GCD 25 ini karena dia saling prima ya, kita udah nggak bisa cari lagi faktor persekutuannya, berarti GCD-nya adalah 1. Dia kemarin disebutnya sebagai bilangan yang relatif prima. Sehingga kita dapat GCD 1230 itu karena GCD 25-nya 1 itu sama dengan 6. Gitu. Kita lanjut. Nah, kita lihat yang problem 2.3. Carilah GCD dari 143 dengan 227. Berarti yang A-nya adalah yang 227. Kan A-nya harus lebih besar atau sama dengan B, lebih besar 0. Berarti yang kita punya di sini 227, kita harus buat dia jadi perkalian dengan 143. 143 kalau 2 itu udah kelebihan dari 227, berarti, kita ambil berarti 143 kali 1. 143 kali 1 dari 227 berarti bersisa 4. Kemudian 12 kurangi 4 itu 8. 84 ya. 4. Ini masih ada sisa, berarti yang 143-nya kita bagi dengan 84. Perkalian 84 kali berapa supaya sama dengan 143? Sama dengan atau kurang dari? Kali 1 kayaknya. Berarti kurangi ya. 13 kurangi 4 tuh 9. Terus 13 kurangi 8 tuh 5. Sisanya 59. Masih ada sisa juga. Berarti kita lanjutkan algoritmanya. Si 84 ini kita bagi dengan 59. Jadi kita tulis dia dalam 59. Perkalian 59. Ini kali 1 lagi. 14 kurangi 9. 5. Kemudian 7, 25. Oke, masih belum 0. 59 sekarang. 2 kali 25 ya. Bagi 5. Masih sisa 9. Karena masih sisa berarti 25. Perkalian 9. 9 kali 3 itu udah 27. Berarti kali 2. 18. Kok 18? Kali 2. Iya, kali 2 18. Tapi di sini 2 kali 9 maksudnya. 2 kali 9 ditambah 18, sisanya berarti 15 dari 8. 3 ya. Oke, sekarang 9. 9 ini berarti kita perkalian dengan 3. 3 kali berapa? 3 kali 3. Sudah sisa 0. Gitu. Betul ya? Ini 18, 25. Bukan 3, berapa? 15 kurangi 9 itu adalah 6 ya. 6. Tuh. Ini berarti kita lihat baginya sama 9 kali berapa? 6. 6, 1, 3. Oke. Belum 0. 6 berarti 3 kali 2. Nah, ini udah 0. Sama ya. Cuman tadi salah. Berarti udah 0. Berarti GCD-nya adalah GCD dari 143 dengan 227 adalah 3. Gitu. Nah, ini untuk yang problem 2.3 untuk yang nomor 1. Sekarang kita lihat ini. Kita mau mencari XY-nya. Berarti algoritmanya nanti dibalik ya. Tapi sekarang kita cari dulu GCD-nya aja dulu.
72 dengan 56. 56 kalau kali 2 udah kelebihan dari 72, berarti kali 1 ya. 1 kali 56, sisanya 12 kurangi 6 tuh 6, 16 ya, 16. Ini masih bersisa, berarti di sini 56 lanjut sama dengan 16 kali 3 kayaknya. 48. 48 kurang 56 kurangi 48 berarti 8 ya. Oke, sekarang belum 0 juga, 16 dengan 8 kali 2. Nah, ini udah 0. Berarti GCD-nya dari 56 dengan 72 adalah 8 gitu. Tapi yang dicari bukan GCD. Yang dicari adalah yang ininya, XY-nya. Kita balik ke sini. 8 itu berarti yang ini nih. Kita bisa tulis sebagai 56 dikurangi dengan 3 kali 16. Dan 16 kita bisa tulis dia sebagai berapa? 72 dikurangi 1 kali 56. Nah, jadi ini 56 dikurangi 3 kali 72 ditambah berarti ya ini 3 kali 1, 3 kali 5, 6. Gitu. Ini 56 berarti sama aja dengan 1. Kita distribusikan 1 dengan 3 berarti jadi 4 kali 5, 6 dikurangi dengan 3 kali 7, 2. Kalau begitu, X-nya adalah 4, Y-nya adalah negatif 3. Nah, begitu. Ini yang problem 2.3. Sekarang kita mau membuktikan. Ini di buku sebetulnya ada hints-nya, ada petunjuknya. Jadi kita mau membuktikan ini, buktikan ini dengan yang diketahuinya ini. Kita misalkan saja. Misal D itu adalah GCD-nya dari A plus B dengan A min B. Kalau dia GCD, artinya si D ini akan membagi A ditambah B dan dia juga akan membagi A dikurangi B. Gitu ya. Kemudian karena dia membagi A ditambah B dan dia membagi A dikurangi B, maka D ini akan membagi kombinasi linier. Kita ambil kombinasi liniernya itu kayak gini. A ditambah B ditambah A kurang B. Jadi X-nya di sini 1, Y yang di sini juga 1. Ini kan sama aja dengan D membagi 2A. Itu ya, kan B dikurangi B-nya hilang. Ini D membagi 2A. Gitu. Jadi dari sini kita dapat bahwa D itu membagi 2A. Sekarang kalau kita ambil kombinasi liniernya itu adalah D membagi A ditambah B dikurang A dikurangi B, ini akan mengakibatkan D membagi 2B. Nah, karena D membagi 2A dan D juga membagi 2B, akibatnya apa? D ini bisa membagi kombinasi liniernya dari 2A ditambah 2B, gitu kan ya? Nah, berarti kalau begitu D ini bisa membagi 2
kali A ditambah B. Gitu. Sorry, jangan ke situ dulu. Nggak usah ke sini. Nggak usah dikombinasi linear lagi. Kita bisa tahu bahwa karena dia membagi ini saling membagi gitu ya. Berarti D ini merupakan faktor dari gini. Kan tadi kita punya GCD AB itu sama dengan 1. Berarti kalau misal ada GCD dari 2A, 2B, itu akan sama dengan 2. Gitu kan. Nah, si D ini merupakan faktor persekutuan dari 2A dan 2B. Gitu. Tapi kita belum tahu apakah dia faktor persekutuan terbesar atau bukan. Kita harus cari tahu apakah D ini faktor persekutuan terbesar atau bukan. Caranya bagaimana? Dari sini. Kalau misal si D-nya ini GCD dari A plus B ini A plus B dengan A min B, nilai D ini nanti mestinya kurang dari atau sama dengan si GCD-nya dari 2A dengan 2B. Itu kan ya. Kita kan nggak tahu ini dia itu faktor persekutuannya dari 2A atau 2B atau bukan. Makanya tunjukkan D itu apakah dia kurang dari GCD-nya 2A atau dari 2B, kurang dari atau sama dengan 2A, 2B. Padahal GCD-nya ini sama dengan 2. Jadi kalau begitu, ada 2 kemungkinan nilai D itu sebagai GCD-nya dari 2A, 2B ini. Pertama, D-nya bisa sama dengan 1 atau D-nya bisa sama dengan 2. GCD itu kan faktor positif ya, bilangan bulat gitu. Kalau dia D-nya kurang dari 2, bilangan bulat yang kurang dari 2 itu ya bisa 1 atau bisa 2. Makanya disuruh dibuktikan bahwa GCD A plus B A min B itu bisa 1 atau 2. Terbuktilah di sini. Gitu. Oke, nanti coba di rumah berkali-kali, coba lagi dengan permasalahan yang lain. Pasti pada akhirnya kalau kita sering melakukan, kita bisa paham. Nah, ini latihannya. Nanti tolong dicoba petunjuk yang ada di bukunya Burton. Dipelajari, dibaca baik-baik. Kita bahas nanti minggu depan. Sebelum UTS lah ya, jangan minggu depan. Sebelum UTS nanti kita bahas semua soal-soal yang sudah pernah diberikan sehingga semuanya bisa memiliki persepsi yang sama terhadap jawaban soal dari latihan yang sudah diberikan. Demikian hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Kalau misal ada yang masih belum paham bisa melalui WA. Ditanyakan, nanti Ibu coba respon. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.